Fil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dan manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah kita akan jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Aceh, negeri yang Allah karuniakan keindahan alam, hangatnya persaudaraan, dan tumbuhnya ilmu agama di tengah masyarakatnya. Di tanah Serambi Mekah ini, ukhuwah dan semangat menuntut ilmu menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin. Di balik ujian dan musibah yang pernah melanda, terdapat pelajaran tentang pentingnya amanah sebagai seorang hamba. Amanah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kepedulian kepada sesama, serta harus menebarkan manfaat bagi masyarakat. Rangkaian safari dakwah di Aceh memasuki hari terakhir. Kajian dilaksanakan di Mahat As-Sunnah dengan tema 10 Hari Istimewa. Insya Allah, melalui kajian ini kaum muslimin diajak untuk memahami amalan-amalan mulia di bulan Zulhijjah, memperkuat ketakwaan, dan semakin semangat dalam menjalankan syariat Islam. Sesaat lagi kajian akan segera dimulai dan pemirsa dapat menyaksikannya melalui Roja TV dan layanan live streaming Roja TV. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم.
Malam hari ini insyaallah taala kita isi majelis kita seputar bulan Zulhijjah. Adab-adab, keutamaan, hukum-hukum dan adab-adab yang terkait dengan bulan Zulhijjah. Karena tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki salah satu bulan haram yang agung, bulan Zulhijjah. Bulan yang banyak sekali keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan padanya. Maka layaknya sebagai seorang muslim, sebelum kita memasuki bulan Zulhijjah tersebut, sebelum kita beramal, maka tentunya wajib bagi kita untuk belajar, mengilmui hukum-hukum syar'iyyah, adab-adab Islamiyah yang berkaitan dengan bulan yang mulia ini. Agar amal kita berlandaskan ilmu dan harapannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagian yang pertama kita akan bahas tentang keutamaan, keistimewaan bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memilih dan memberikan keutamaan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Di antara bulan yang Allah pilih dan Allah berikan keutamaan adalah bulan Zulhijjah. Banyak sekali nusus, nas-nas yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Zulhijjah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamakan 10 hari pertama Zulhijjah dengan sebutan ayyamum ma'lumat. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hajj di ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan umumkan haji itu pada manusia, perintah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka niscaya orang-orang akan mendatangimu dari seluruh pelosok. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi alaihi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka mendapatkan manfaat atau menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashar. Yang dimaksud hari-hari yang dimaklumi di ayat ini, kata Ibnu Abbas, adalah 10 hari pertama Zulhijjah.
Ayat ini menyebutkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan Allah juga bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Di dalam surat Al-Fajr, Allah tidak bersumpah dengan makhluknya, melainkan menunjukkan kemuliaan, keutamaan, kedudukan makhluk tersebut di sisinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya di tafsir At-Tabari, maksudnya adalah 10 pertama Dzulhijjah. Allah bersumpah deminya, menunjukkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini. Hari yang dipilih, di bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disyariatkan padanya ibadah-ibadah yang agung. Al-Imam At-Tabari menegaskan, wa qawluhu wa layalin ashar, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa layalin ashar hiya layali ashri Dzulhijjah, itu adalah malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wil alaihi, berdasarkan kesepakatan ahli ta'wil. Kalau dalam bahasa mufassirin al-mutaqaddimin, ahli tafsir terdahulu seperti Imam At-Tabari, yang dimaksud ta'wil di sini tafsir. Jadi ulama-ulama ahli tafsir, mufassirin sepakat, ijma' bahwa yang dimaksud malam yang 10 itu adalah malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini dalil kedua firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr, menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama dari bulan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian di dalam hadis banyak sekali riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kutubus sunnah yang menegaskan tentang keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini. Di antaranya hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. yakni ayyamul ashar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Sahabat yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan amal soleh di 10 hari tersebut, mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apakah amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga lebih afdal darinya? Lebih dicintai oleh Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam,
walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'un. Bahkan jihad fi sabilillah tidak lebih afdal, tidak lebih utama dari amal soleh pada hari tersebut. Pada 10 hari tersebut. Jihad fi sabilillah dzirwatu sinamil Islam. Puncak tertinggi dalam syariat Islam. Amalan dalam syariat Islam. Jalan pintas menuju surga. Tapi khusus di hari tersebut, di 10 hari itu, amal-amal soleh di sana lebih afdal. Kecuali kata Nabi SAW. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan membawa harta dan jiwa dia, diri dia, lalu tidak satu pun yang kembali dari itu. Gugur dia di medan perang fisabilillah. Hartanya pun habis dia infakkan untuk jihad fisabilillah. Tidak ada yang kembali sedikit pun dari itu. Nah, ini baru bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa agungnya hari-hari ini dan mulianya amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin pada 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Maka tidak boleh kita sia-siakan. Ini gunanya kita mempelajarinya agar kita bersiap-siap. Sebentar lagi kita lagi menunggu keputusan dari pemerintah kita kapan mulai masuk Dzulhijjah, menunggu pengumumannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu hadis yang pertama. Bahwa amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tentang keutamaan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama Dzulhijjah. An Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami ashri dzil hijjah. Faqala rajulun ya Rasulullah hunna afdal am iddatuhunna jihadan fi sabilillah? Qala hunna afdalu min uddatuhunna au iddatihinna jihadan fi sabilillah. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang mirip dengan hadis yang pertama tadi. Kata beliau, tidak ada hari-hari yang lebih afdal. Nah, kalau tadi disebutkan di hadis yang pertama tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah. Kalau hadis yang kedua ini bentuk lafaznya tidak ada ma min ayyamin afdalu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih mulia, yang lebih utama di sisi Allah dari min ayyami ashri Dzulhijjah, dari hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Di sini tegas disebutkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian sahabat yang mendengar ada yang bertanya persis seperti di hadis yang pertama tadi. Apakah hari-hari yang 10 itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab bahwa 10 hari pertama itu lebih utama dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk 10 hari pertama. Para ulama menjelaskan bisa jadi amalan itu ada yang utama dan ada yang lebih utama. Jihad tentu amalan yang paling utama. Di antara amalan yang paling utama. Dibandingkan misalnya puasa sunat atau zikir, takbir, tahlil yang biasa dilakukan. Tapi bisa jadi al-amalul mafdul, amalan-amalan biasa itu, ya, di mana ada amalan yang lebih utama dari dia, bisa jadi di hari-hari, di waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh syariat, bisa jadi lebih mulia daripada amalan-amalan lain yang afdol seperti jihad itu.
Ini menunjukkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah tersebut. Kemudian hadis yang ketiga. Saya akan bawakan beberapa hadis saja. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini. Kita pilihkan beberapa saja. Karena keterbatasan waktu kita. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Perhatikan, beragamnya bentuk ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan 10 Dzulhijjah ini, 10 hari pertama Dzulhijjah ini menunjukkan banyaknya keutamaannya. Di hadis yang pertama tadi bentuk lafaznya amal-amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah. Hadis kedua yang kita bacakan tadi, hari-hari yang 10 itu disebutkan di situ dengan ungkapan afdalu indallah. Lebih mulia, lebih afdal, lebih utama di sisi Allah. Nah, di hadis ini disebutkan ma min ayyamin a'zam indallah. Ungkapan yang berikutnya. Ini semua kata para ulama menyebutkan sangat besarnya kemuliaan hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi. Dan tidak ada pula hari yang paling dicintai oleh Allah. Al-amala fihinna. Amal soleh padanya. Min hadhil ayyamil ashar. Daripada 10 hari pertama ini. Fa'akthiru fihinna tahlil. Wat-takbira. Wat-tahmida. Maka perbanyaklah pada 10 hari pertama ini. At-tahlil. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan takbir. Perbanyak mengucapkan tahmid. Ini ada tambahan dari hadis-hadis sebelumnya, anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Kemudian 3 hadis ini cukup untuk menunjukkan keutamaannya. Kemudian juga yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah itu bahwa pada bulan Dzulhijjah ada 1 hari yang merupakan hari terbaik di dunia, yaitu Yaumul. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah. Hari di mana seluruh jamaah haji, kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, melakukan wukuf. Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal tersebut, tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari itu, sampai terbenam matahari. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Arafah itu, hari yang pada hari itulah Allah sempurnakan din ini, agama ini. Dan berpuasa pada hari itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Nanti kita sebutkan hadisnya. Maka ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah khususnya di 10 hari pertama. Karena tanggal 9 masuk pada bagian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian juga pada bulan Dzulhijjah, di akhir 10 yang pertama, tanggal 10 Dzulhijjah juga An-Nahar, kurban kalau bahasa kitanya. Yaumun Nahar, maka disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan ada Idul Adha, Aid, hari raya terbesar kaum muslimin. Pada tanggal tersebut, pada hari tersebut, hari ke-10 dari Dzulhijjah.
Maka di 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul ibadah-ibadah yang sangat agung. Amal soleh, ibadah-ibadah an-nawafilah yang sangat dianjurkan. Kemudian disyariatkan haji pada bulan Dzulhijjah. Kemudian ada Yaumul Arafah, di mana jamaah haji wukuf dan orang-orang yang tidak berhaji menunaikan siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah. Kemudian ada Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, di mana disyariatkan kaum muslimin untuk melakukan penyembelihan atau udhiyah. Pada hari tersebut terkumpul padanya ibadah-ibadah yang agung yang tidak boleh disia-siakan oleh kaum muslimin yang Allah berikan kemampuan dan tidak memiliki uzur. Kaum muslimin dan muslimat. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, "Walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fiha wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Kata beliau artinya, walladhi yadhhar, yang jelas, yang zahir, yang tampak, bahwasanya sebab keistimewaan imtiaz 10 pertama Dzulhijjah ini adalah karena 10 pertama Dzulhijjah itu tempat terkumpulnya ummahatul ibadah, induk-induk ibadah. Ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam. Apa saja kata beliau? As-shalah. Ada ibadah salat Id ada di sana. Ya tentu salat 5 waktu. Salat 5 waktu di sepanjang masa. Tapi tentunya di 10 pertama itu pahalanya lebih besar lagi. As-shalah, as-siyam, puasa. Di 10 pertama itu dianjurkan berpuasa dan khususnya lagi lebih utama di 9 Dzulhijjah. Kemudian juga sedekah. Kaum muslimin melakukan penyembelihan, lalu memberikan hartanya untuk fuqara, masakin, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Terkumpul di sana ibadah-ibadah yang agung, wal hajj, dan juga haji. Semuanya itu adalah pokok atau induk-induk ibadah dalam syariat Islam. Salat, puasa, sedekah, haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan misalnya. Bulan yang agung, yang mulia. Tapi tidak ada di sana terkumpul ibadah, induk-induk ibadah itu. Haji tidak ada di bulan itu. Tidak ada juga penyembelihan. Maka inilah yang menyebabkan 10 pertama Dzulhijjah itu memiliki imtiaz, keistimewaan yang banyak sebagaimana dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini tentang fadl, keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama Dzulhijjah. Pembahasan yang kedua, amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa saja amal-amalnya? Agar kita tahu dan bisa pula kita melakukannya kalau kita bisa melakukannya. Yang pertama di antara amal ibadah yang disyariatkan pada 10 pertama itu adalah menunaikan haji dan umroh. Sekarang jamaah-jamaah haji kita sudah berangkat sebagian besarnya. Berkumpul di sana. Bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagian mereka menunaikan umroh dahulu. Nah, 2 ibadah ini ibadah yang sangat agung, sangat besar keutamaannya. Nabi kita SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya yang sahih,
al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Umroh dari satu umroh ke umroh yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Ini menjadi dalil tentang dianjurkannya memperbanyak umroh. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya selain daripada surga. Apalagi kalau ditunaikan umroh itu di 10 pertama Dzulhijjah ini. Subhanallah. Betapa besarnya pahalanya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang agung ini Allah berikan kemampuan kepada kita. Amin. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang disyariatkan di 10 pertama Dzulhijjah, berpuasa. Berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah. Dan puasa ini salah satu amalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat agung, besar keutamaannya. Amalan yang dipilih oleh Allah, Allah tegaskan bahwa amal puasa itu atau amalan puasa itu untuk Allah dan Allah langsung yang akan membalasnya. Untuk menunjukkan keistimewaan dan keagungannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah dari Nabi SAW, beliau bersabda, qal siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah. Puasa Arafah itu, puasa hari Arafah, ingat tanggal 9, jangan sampai dilewatkan. Puasa hari Arafah itu saya berharap kepada Allah agar ia menjadi kafarah, penghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Subhanallah. Kita ini orang yang banyak dosa, banyak lalai, sering lengah. Maka Allah berikan kesempatan ini. Di hadapan kita nanti ini tinggal beberapa hari lagi. Catat itu. Kapan mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah? Hitung kapan tanggal 9-nya. Ajak keluarga. Ajak anak-anak kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini tanggal 9 Dzulhijjah. Memiliki keutamaan secara khusus. Adapun yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 misalnya, atau selang-seling dia berpuasa, ini juga memiliki keutamaan yang besar karena termasuk amal soleh. Dalam keumuman hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan di awal tadi, tidak ada amal soleh atau amalan-amalan atau tidak ada hari-hari yang amalan padanya. Ma min ayyamin al-amalu fihinna au fiha ahabbu ilallah min hadhihi ayyamil ashar. Di situ disebutkan tidak ada amalan-amalan atau tidak ada hari yang amalan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Nah, termasuklah dalam amal soleh yang dimaksud di situ kata para ulama dengan keumumannya termasuk puasa. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 jika ada yang ingin berpuasa itu termasuk dalam keumuman hadis yang menganjurkan memperbanyak amal soleh tadi. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu ada dalil khususnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dari sahabat Abu Qatadah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amal yang ketiga. Tadi yang kedua ya. Memperbanyak zikrullahi subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa. Banyak tilawatul Quran. Pada hari-hari yang 10 itu. Perbanyak zikir. Perbanyak berdoa. Perbanyak membaca Al-Quran. Karena itu termasuk amal soleh. Yang dicintai oleh Allah pada 10 hari pertama tersebut. Di surat Al-Hajj yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan agar mereka berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi itu. Maksudnya di 10 pertama Dzulhijjah itu. Nah, ayat ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak zikrullah. Dan membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari zikrullah. Tadi juga kita baca dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada hari yang lebih agung. Ma min ayyamin a'zamu indallah wal amalu fiha ahab ilallah. Min ayyamil ashri dzulhijjah. Lalu beliau katakan ketika itu fa'akthiru fiha tahlil wat takbir wat tahmid. Ini anjuran khusus memperbanyak zikir. Tahlil, takbir, tahmid, itu semua adalah zikrullah. Bahkan sebagian salafus saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu mereka ada yang pergi ke pasar-pasar. Lalu bertakbir untuk memotivasi agar orang meneladani juga. Mereka ke pasar itu bertakbir. Nah, itu diriwayatkan asar-asar tersebut dari sebagian salafus saleh di hari-hari yang 10 itu. Amalan yang keempat. Memperbanyak ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah di hari-hari tersebut. Salat malam, salat-salat sunat lainnya, perbanyak sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan amal soleh apa saja. Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan pahalanya. Termasuk dalam keumuman hadis yang kita bacakan tadi. Yang berikutnya yang keenam. Yang keenam ya, kelima. Disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. At-taqarrubu ilallah bidzabhil adahi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini juga ibadah yang agung. Mengalirkan darah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Baik itu bentuk perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan perbuatan langsung yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyembelih udhiyah, berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini sebagian amal soleh atau amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada 10 pertama Dzulhijjah. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Yang pertama, khususnya 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan pada 10 pertama Dzulhijjah. Yang ketiga, hukum-hukum fikih dan masalah-masalah yang berkaitan dengan 10 pertama Dzulhijjah. Masalah yang pertama yaitu masalah takbir di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tadi kita jelaskan, disunnahkan, dianjurkan memperbanyak takbir
di 10 pertama Dzulhijjah. Dan itu disunnahkan dilakukan dengan suara yang keras oleh kaum laki-laki. Ingat, ini untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan. Mengeraskan, mengangkat, meninggikan suara dengan bertakbir. Dan takbir ini dijelaskan oleh para ulama. Takbir di 10 pertama Dzulhijjah itu ada yang takbir, at-takbirul mutlak. Maksudnya tidak dibatasi dengan waktu. Yang penting selama 10 pertama Dzulhijjah itu, dia mau pagi, petang, siang, malam. Dia mau bertakbir silahkan. Nah ini at-takbiru al-mutlak. Tidak dibatasi. Jadi kapan saja seorang muslim mau bertakbir di 10 pertama Dzulhijjah itu, memperbanyaknya, maka itu dianjurkan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa'akthiru fiha. Maka perbanyaklah padanya, pada 10 pertama Dzulhijjah itu, at-tahlila, wat-takbira, wat-tahmida. Ini diantara dalilnya. Kemudian juga ada hadis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwaul Ghalil dengan syawahidnya. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidaini rafi'an sautahu bit-tahlili wat-takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan bertakbir, keluar dari rumahnya menuju tempat sholat sambil bertakbir. Dan beliau sambil bertahlil dan bertakbir, dan beliau mengangkat suaranya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Atau istilahnya termasuk as-sunnah al-mahjurah. Karena jarang kita lihat, kita dengar seorang muslim ketika dia keluar rumahnya menuju tempat sholat Id bertakbir. Itu jarang. Bertakbirnya malamnya. Rame-rame takbir. Tapi besoknya cuma takbirnya di tempat sholat saja terdengar. Dalam perjalanan tidak terdengar. Rasulullah SAW itu dalam perjalanan beliau bertakbir. Dan kalau itu diamalkan oleh kaum muslimin, kaum laki-laki yang berangkat menuju tempat sholatnya, subhanallah. Bayangkan syiarnya. Masing-masing kaum muslimin ketika berangkat dengan keluarganya, dengan anaknya, dia bertakbir. Dengan anaknya laki-laki juga bertakbir. Subhanallah. Ini akan menggetarkan hati. Terasa syiar itu keagungannya. Tapi sunnah ini termasuk sunnah yang mahjurah di tengah kaum muslimin, jarang orang yang melakukannya. Dari Nafi', anna Ibnu Umar kana idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha di hari raya Idul Fitri maupun Adha, beliau yajharu bit takbir, mengeraskan takbir, menjaharkan takbirnya hatta ya'tiyal musalla, sehingga beliau sampai ke tempat sholat. Ke tempat sholat Id itu. Sampai di tempat sholat Id itu beliau lanjutkan bertakbir. Tsumma yukabbiru hatta ya'tiyal imam, sampai imam datang. Jadi beliau terus bertakbir sampai imam datang. Nah ini termasuk bagian dari takbir mutlak. Karena tidak ditentukan. Orang mau bertakbir pas mau berjalan atau pas di tempat saja ketika hari Id itu silahkan. Juga ada riwayat lain. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Ada riwayat lain dari Ibnu Umar juga. Karena Ibnu Umar ini yang salah satu yang meriwayatkan, menceritakan takbirnya Rasulullah SAW. Dan beliau langsung menerapkannya.
Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar di hari-hari di Mina itu beliau memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Nah, ini takbir al-mutlaq. Mulai dari awal Zulhijjah ya sampai 10 Zulhijjah itu. Bebas waktunya, terserah. Tidak ditentukan, yang penting memperbanyak takbir. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama at-takbirul muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang dimaksud di sini takbir yang terikat atau dilakukan di akhir atau sesudah sholat 5 waktu. Yang dilakukan sesudah sholat 5 waktu. Nah, kapan mulainya? Biasanya kaum muslimin umumnya mereka mengamalkan at-takbir al-muqayyad ini mulai dari Idul Adha, 10 Zulhijjah, masuknya 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Namun kalau kita kembalikan kepada sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka takbir muqayyad ini dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Di pagi hari atau fajar, waktu fajar dari tanggal 9 Zulhijjah itu. Jadi dimulai dari waktu fajar atau fajru yaum Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Dari Syaqiq bin Salamah rahimahullahu ta'ala. Azan dulu biasanya atau bagaimana Ustaz? Azan, terus lanjutkan setelah azan. Baik. Silakan. Asahul aqwal. Terus salat. Nanti berapa menit tambah menjelang itu qomat sampai berapa menit? 15 menit ya? Ya. Terus sholat. Baik, jamaah semuanya kita lanjutkan sambil menunggu iqamah. Tadi kita sampai di masalah takbir. At-takbir al-muqayyad. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, asahul aqwali fi takbir alladhi alaihi al-jumhur alladhi alaihi jumhurus salafi wal fuqaha minas sahabati wal a'immah an yukabbira min fajri Arafah ila akhir ayyam at-tashriq aqaba kulli salah. Kata beliau, pendapat yang paling sahih dalam masalah takbir yang dipegang oleh mayoritas atau jumhur as-salaf, mayoritas ulama salaf, wal a'immah, dan imam-imam, mulai dari kalangan sahabat, wal fuqaha, dan ahli-ahli fikih, ahli-ahli fikih dari kalangan sahabah, dan a'immah setelahnya, an yukabbira fajra yaumi Arafah, mulai bertakbir dari fajar hari Arafah sampai hari terakhir dari hari tasyriq, tanggal 13 Zulhijjah. Lalu kata beliau, setiap selesai sholat.
Setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai misalnya sholat subuh dari tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Kemudian nanti setelah sholat zuhur. Kemudian nanti setelah sholat asar dan seterusnya. Sampai hari terakhir hari tasyriq. Di tanggal 13 Dzulhijjah. Ibnu Hajar al-Asqalani juga menjelaskan di dalam Fathul Bari. Sama seperti itu. Wa asahhu ma warada fihi anis sahabati. Dan riwayat yang paling sahih dari sahabat tentang masalah ini. Qaulu Ali wa Ibni Mas'ud. Pendapat atau perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Yaitu kata beliau, innahu min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah ila akhiri ayyami Mina, sampai hari terakhir hari Mina. Maksudnya hari-hari tasyriq. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama muhaqqiqin, bahwa yang dimaksud dengan at-takbir al-muqayyad itu takbir yang dilakukan atau waktunya setelah selesai sholat itu dimulai dari fajar atau subuh yaumu Arafah sampai hari terakhir hari tasyriq. Ini masalah takbir. Kemudian sifatut takbir. Banyak diriwayatkan dari salafus soleh bentuk-bentuk atau sifat takbir. Sifat takbir di bulan Dzulhijjah ini atau juga di Ayyamul Aid. Baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan di antara sifatut takbir yang diriwayatkan dari salafus saleh, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Annahu kana yukabbiru ayyamat tasyriq, bahwasanya adalah beliau bertakbir di hari-hari tasyriq. Yaqul, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini salah satu sifat takbir. Ada beberapa sifat takbir lainnya dari sahabat-sahabat. Ini salah satu sifat takbir yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini disunnahkan, salah satu sifat yang disunnahkan kita membaca dan mengulang-ulangnya. Baik itu di takbir mutlak maupun di takbir al-muqayyad. Masalah yang ketiga yang terkait hukum-hukum di 10 pertama Dzulhijjah, yaitu masalah al-udhiyah. Masalah kurban kalau bahasa kitanya. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu anhu ia menuturkan, Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima, muttafaqun alaihi. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya udhiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencontohkannya. Apa kata Anas dalam hadis muttafaqun alaihi ini? Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban bikabsyaini, dengan 2 ekor kibash, domba. Amlahaini, amlah ini dijelaskan oleh sebagian ulama, itu domba yang ada hitam dekat matanya, kemudian juga di kakinya. Dan amlah itu ungkapan enak dipandang dia. Jadi dia domba yang gemuk, besar, kemudian juga
Dia putih dan ada hitam di dekat matanya, kemudian juga di kakinya. Maka dinamakan itu amlah. 2 ekor kibas amlah. Aqranaini, yang bertanduk. Jadi dia juga domba bertanduk. Dan biasanya itu domba jantan. Ada juga jenis domba yang tidak punya tanduk. Semakin kita bisa berkurban dengan sifat kurbannya Rasulullah SAW dalam rangka iqtida dengan beliau, mencontoh, mengikuti beliau, semakin sempurna pahalanya. Ada pahala iqtida dan ada pahala kita berudhiyah. Lalu disebutkan di situ wasamma adzabahahuma biyadihi. Beliau menyembelihnya langsung dengan tangannya. Jadi yang afdal itu juga kalau kita bisa berkurban, kita sembelih sendiri. Meneladani Rasulullah SAW iqtidaan bin Nabi SAW. Sembelih sendiri. Wasamma wa kabbar. Beliau membaca bismillah dan juga bertakbir Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan beliau meletakkan kakinya. Sifah itu tuh bagian sisi badannya. Ya, sebelah sisinya kan dibaringkan. Lalu tangan yang satu beliau memegang kepalanya, tangan kanannya memegang pisau. Lalu beliau letakkan kaki di bagian sisi badannya yang dekat pundaknya. Lalu beliau sembelih. Nah, ini untuk menahan dombanya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi sifahihimah itu bagian dekat sisi pundaknya, yang dekat ke leher. Ya, beliau untuk menahan badan dari domba tersebut. Jadi beliau sembelih sendiri. Nah, seseorang apabila dia berudhiyah, berkurban dan bisa melakukan itu, tentu akan lebih afdal dan lebih utama. Namun tidak semua bisa ya. Diwakilkan itu juga bisa, boleh. Sunnahnya ketika kita tidak bisa menyembelih sendiri, disunnahkan kita hadir menyaksikan penyembelihan udhiyah kita. Jadi disunnahkan kita hadir menyaksikan udhiyah kita. Kalau kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dan juga disunnahkan bagi orang yang melakukan berudhiyah, berkurban, disunnahkan dia makan dari daging kurbannya. Itu sunnah. Makan dari daging udhiyahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau dia mau bagikan semuanya, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kalau dia memang mau betul-betul mencontoh Nabi SAW, maka dia ambil sebagiannya untuk dia makan dengan ahlul baitnya, dengan keluarganya. Meneladani atau iqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga diwakilkan. Misal kita tidak hadir pun boleh. Misalnya di tempat kita ini sudah banyak sekali kurban, ada tempat yang membutuhkan. Lalu kita berkurban udhiyah di sana. Itu juga boleh dijelaskan oleh para ulama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara bi yadihi 63 min hadihi fil hajj wa wakkala Aliyan radhiyallahu anhu fil baqiyah. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya 63 hadinya. 63. 63. Hebat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa sekali. 63 hadi dia itu beliau sendiri yang langsung menyembelihnya dengan tangannya. Sisanya dia wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Jadi Nabi SAW itu memang orang yang sangat kuat. Di dalam sebagian hadis-hadis yang sahih di Syama'il, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Syama'il, sifat-sifat Rasulullah SAW. Rasulullah itu kekuatannya setara 30 sampai 40 laki-laki.
Subhanallah. Jadi memang Allah berikan kesempurnaan pada manusia itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setara kekuatannya 30 sampai 40 laki-laki. 63 menyembelih hadi dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, ini sunnah bahwa kalau kita bisa melakukan sendiri itu sunnah. Kalau kita wakilkan itu boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menunjukkan itu boleh ditaukil atau diwakilkan. Karena tidak semua kita juga mampu untuk menyembelih. Ada yang tidak bisa, tidak tahu ahkamnya, bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan syar'i. Karena kalau dia tidak paham ilmunya, dia menyembelih lalu tidak pas untuk menyembelih, akhirnya hewan itu akan tersiksa. Jadi ada hukum-hukum fikih, adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan. Sehingga penyembelihan itu benar-benar sesuai dengan syariat dan tuntunan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang yang paham itu. Maka kalau bisa juru-juru sembelih itu diadakan daurah-daurah khusus untuk mereka. Khusus mempelajari ahkamul dzabh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan. Kalau sekarang ada istilahnya di kalangan sebagian kaum muslimin, juru sembelih halal. Ini wajib mereka punya ilmu tentang penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Apa syarat-syarat sembelihan itu bisa dikatakan halal di dalam syariat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang itu berkorban dengan seekor domba dan itu cukup korban tersebut untuk diri dia dan ahlul bait dia, keluarga dia. Jadi dalam satu keluarga yang diwajibkan itu adalah kepala keluarganya, pemimpin rumah tangga. Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, beliau menjawab, "Kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti." Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kaum muslimin berudhiyah, berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk diri dia dan ahlul baitnya, keluarganya. Jadi cukup satu kambing untuk korban satu orang dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Malik. Kalau dia mau berkurban lebih dari satu kambing boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Anas tadi, di dalam hadis Anas tadi disebutkan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Boleh. Kemudian boleh berkorban dengan onta, sapi. Untuk 1 orang atau untuk 7 orang. Kalau mau berkorban 1 ekor sapi boleh. Dan boleh juga musyarakah bersama-sama dengan 7 orang. 1 sapi atau onta itu bisa untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jabir berkata, hajatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami menyembelih di Yaumun Nahar di tanggal 10 Zulhijjah. Fanaharna al-ba'ira, kami sembelih 1 ekor onta an sab'atin untuk 7 orang, untuk kurban 7 orang. Wal baqarah, sapi an sab'ah untuk 7 orang. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana masa itu juga sudah ada sapi. Disebutkan di situ Al-Baqarah. Mereka menyembelihnya, berarti sudah ada di Arab sana dahulu ya, sapi itu. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika seseorang ingin berkorban, lalu dia tidak dapatkan sapi, atau bahkan dia tidak
tidak punya uang yang cukup untuk membeli domba atau kambing dan dia ingin berkurban, maka boleh dia anak domba yang berumur 6 bulan atau setengah tahun. Itu dibolehkan kalau tidak ada. Atau dia tidak bisa berkurban dengan domba. Tapi dia bisa untuk mendapatkan anak domba atau kambing, maka itu dibolehkan yang berumur nisfus sanah, setengah tahun atau 6 bulan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Uqbah bin Amir, bahwa beliau mengatakan kami pernah berkurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jid'in minad dha'an, dengan anak kambing. Yang jiz' itu anak kambing yang berumur setengah tahun. Itu dibolehkan. Semakin sempurna kurban seseorang, semakin bagus, semakin besar, semakin sempurna pula pahalanya. Karena semakin banyak pemanfaatannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hukum udhiyah ini, kurban, banyak lagi cabang-cabang pembahasannya. Misalnya apa saja hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan dari kambing, domba, sapi, onta, apa saja. Cacat-cacat yang seperti apa yang tidak dibolehkan, itu juga dibahas oleh para ulama kita dan ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ya, yang jelas itu di antaranya hewan kurban yang sakit. Jelas sakitnya. Kemudian yang buta. Kemudian yang pincang. Jelas pincang yang membuat dia tidak bisa mencari makan. Tidak bisa diumbar. Atau juga yang sangat kurus, tidak berdaging. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Arba'un la tajuzu fil adahi. 4 hewan tidak boleh dijadikan kurban. Al-awra'u al-bayyinu auruha. Yang buta, jelas butanya. Dijelaskan oleh para ulama, jelas kalau sekedar sakit mata saja, itu boleh. Tapi tentunya semakin dia sehat, semakin sempurna pahalanya. Ini buta. Sehingga dia tidak bisa cari makan. Nah, ini tidak boleh. Wal maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit. Jelas sakitnya. Karena bisa jadi nanti berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Wal arja al-bayyin arjuha, yang pincang atau patah kakinya. Sehingga tidak bisa dia berjalan atau menyulitkan dia untuk berjalan. Kemudian juga wal ajfa, yang kurus, allati la tanqa, sehingga tidak ada sumsumnya lagi, tidak ada lemaknya lagi. Nah, ini juga tidak dibolehkan untuk kurban. Carilah kaum muslimin, carilah kurban sapi yang sehat, yang gemuk, sesuai dengan kemampuan kita. Karena sapi ini harganya juga berbeda-beda ya. Tergantung beratnya. Begitu juga domba, kambing, cari yang sehat, yang gemuk. Sehingga semakin sempurna pahalanya. Kaum muslimin dan muslimat, terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Bagi orang yang berudhiyah, yang sudah niat berudhiyah dan dia sudah menyiapkan hewan kurbannya, apabila masuk 10 pertama Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari rambutnya, motong rambut, potong kumis, ya, atau mencukur bulu ketiak, itu tidak boleh lagi. Potong kuku, itu tidak boleh lagi. Ini untuk orang yang berkurban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha?
Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya. Apabila masuk 10 Zulhijjah pertama dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Janganlah dia mengambil, memotong sedikit pun dari rambutnya yang ada di tubuhnya atau kulitnya, maksud di sini kuku, ya, itu tidak dibolehkan. Saya ingin cerita sedikit. Ada orang yang salah paham di sini. Ya, salah paham, akhirnya salah dia mengamalkan. Dan jadi lucu, itulah manusia. Kalau dia tidak paham, tidak beramal dengan ilmu, akhirnya bisa keliru. Dia baca hadis ini, lalu dia salah paham dengan hadis ini. Ketika dia baca hadis ini, idza dakhalatil ashru, apabila masuk 10 pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila salah seorang dari kalian ingin berkurban, janganlah dia memotong rambut atau kukunya. Lalu dia katakan yang dimaksud di situ adalah bulu dan kuku hewan kurbannya. Itu ada. Jadi dia tetap potong rambut, tetap potong kuku ketika ditanya kenapa. Lalu dia pahami, yang itu dimaksud adalah hewan kurbannya. Nah, ini ada kekeliruan. Dan itu disampaikan, diajarkan di sebagian tempat. Yang dimaksud ini adalah orang yang berkurban. Yang tidak boleh motong rambutnya yang ada di tubuhnya atau memotong kukunya. Di dalam riwayat lain, kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ada juga riwayat lain atau jalan lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya orang yang berkurban itu tunggu itu, tandai betul kapan diumumkan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah agar dia menjaga hukum ini. Jangan sampai dia langgar. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, atau apabila kalian maksudnya sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Nah, hadis ini semakin mempertegas hadis yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud itu adalah rambut, bulu, dan kuku orang yang akan berkurban. Adapun misalnya si fulan berkurban, dia yang berkurban, keluarganya yang dia sertakan dalam pahalanya itu tidak termasuk dalam hukum ini. Hanya yang berkurban langsung. Dia yang tidak boleh potong kuku di 10 Zulhijjah itu sampai disembelih hewan kurbannya. 10 pertama Zulhijjah itu. Adapun keluarganya boleh, silakan, tidak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat ini sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan 10 pertama Zulhijjah. Tentunya untuk mempelajari lebih detail, lebih rinci lagi silahkan hadiri kajian-kajian ustaz-ustaz kita di waktu yang lebih lapang dan baca buku-buku ulama-ulama kita yang mu'tabar, ustaz-ustaz kita yang mu'tabar, yang mengupas, membahas tentang bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, hukum-hukum, masalah-masalah fikih yang berkaitan dengannya. Karena banyak praktek-praktek di masyarakat itu kita butuh penjelasan dan hukum-hukum. Seperti yang sering terjadi di antaranya berkurban mewakili atau atas nama orang yang sudah wafat. Itu kan banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Apa hukum-hukumnya? Nah, ini juga perlu kita ketahui. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada keluarga kita yang akan melakukannya. Baik jamaah semuanya, saya kesempatan untuk bertanya jawab sedikit ya, karena kita akan menunaikan sholat isya. Silahkan mungkin 3 pertanyaan aja lah. Ya Ustaz ya. Biasa sampai jam berapa Ustaz? Hah? Bebas saja. Baik, silakan yang mau bertanya. Boleh bertanya langsung, boleh tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Kepada akhwat, tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Silahkan. Ada yang mau bertanya langsung, silahkan.
Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan tutup agar kita segera sholat isya. Saya beri kesempatan semenit 2 menit ke depan, saya tunggu. Silakan. Ananda santri ini, ada yang tahu bulan Zulhijjah itu urutan keberapa di bulan-bulan haram? Hah? 12? Setelah Zulhijjah apa? Muharram, Masya Allah. Iya. Dia adalah bulan terakhir dalam 1 tahun Hijriyah. Ya. Taib. Ikhwah semuanya, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membantu kita untuk beramal saleh, meneguhkan kita di atas kebenaran dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Azhari, yang memberikan waktu dan tempat, dan juga kepada teman-teman di Aceh Sinergi yang mengundang saya bersama Roja TV. Semoga semua yang terlibat dalam kegiatan safari dakwah dan baksos selama beberapa hari ini dan berakhir di ma'had kita yang tercinta ini, mudah-mudahan semua yang terlibat untuk kegiatan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Alhamdulillah, rangkaian safari dakwah, bakti sosial, dan pemulihan pasca musibah banjir di Aceh kini telah sampai di penghujung kegiatan. Kajian bertema fikih bulan Zulhijjah yang diselenggarakan di Ma'had As-Sunnah menjadi penutup dari perjalanan dakwah yang telah dilalui di berbagai wilayah Aceh. Semoga hadirnya ilmu, nasihat, serta amanah dari saudara untuk saudara dapat semakin menguatkan iman dan persaudaraan kaum muslimin. Mengingatkan kita akan hakikat sebagai seorang hamba untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertakwa, peduli kepada sesama, serta semangat menuntut ilmu dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dari negeri Aceh tercinta, tim liputan dakwah mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan ini. Barakallahu fiikum. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله